Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu sahabat GPIB. Berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Sonya Alfi Umkeketoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Sorek, melayani di Pospelkes Surya Kasih Tembilahan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Engkau adalah Allah sang sumber kasih karunia dalam kehidupan kami. Puji dan syukur kami nyatakan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, ketika pada saat ini Engkau berkenan untuk membangunkan kami di pagi hari ini, dan menuntun kami untuk beraktivitas pada saat ini. Bapa di sorga, sebelum kami memulai aktivitas kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk mengurapi setiap kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada saat ini menjadi firman yang hidup, yang menuntun setiap jalan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dalam Alkitab, surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 4. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 4, yang menyatakan, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ada kalimat bijak yang mengatakan, happier people give more, yang berarti orang yang berbahagia adalah orang yang suka memberi. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, memberi merupakan salah satu ekspresi dari kebahagiaan manusia. Jika sedang merasa bahagia, manusia akan lebih mudah memberi atau menularkan kebaikan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita, surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, Rasul Paulus memuji keteladanan iman dari jemaat Makedonia, yang mana mereka selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia karena mereka memberi, ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, membantu jemaat di Yerusalem yang pada saat itu menjadi korban perang. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, pemberian yang dilakukan oleh jemaat dari Makedonia merupakan sebuah keteladanan iman yang lahir dari ungkapan syukur ketika mereka sungguh-sungguh mengalami dan merasakan kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika mereka berada dalam pencobaan dan pergumulan berat sekalipun, iman, kasih yang mereka
rasakan yang bersumber daripada Tuhan tidak menghalangi mereka untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat di Yerusalem, sehingga mereka tetap turut ambil bagian untuk membantu jemaat Yerusalem yang saat itu menjadi korban peperangan. Apa yang dilakukan oleh jemaat Makedonia ini kemudian disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai keteladanan bagi jemaat yang ada di Korintus, yang di dalam pembacaan kita dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa jemaat yang ada di Korintus sesungguhnya adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, di ayatnya yang ke-7. Tetapi ketika mereka kaya dalam segala sesuatu, Paulus mau bahwa kekayaan yang mereka miliki hendaknya bukanlah kekayaan yang hanya bersifat duniawi, melainkan mereka juga kaya di dalam iman dan di dalam kesungguhan atau ketaatan untuk melakukan pelayanan kasih. Sehingga di ayat 7 Paulus mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Rasul Paulus mau jemaat di Korintus ikut membantu jemaat di Yerusalem yang pada saat itu menjadi korban peperangan. Bagaimana cara mereka membantu? Yaitu mereka memberi apa yang ada pada mereka sebagai bentuk dari pelayanan kasih untuk jemaat Yerusalem yang menjadi korban perang. Dan pemberian yang dilakukan oleh jemaat Makedonia maupun jemaat yang ada di Korintus sesungguhnya merupakan bentuk wujud dari ketaatan iman yang bersumber dari ungkapan syukur akan kasih Tuhan, sehingga mereka memberi bukan karena mereka merasa kaya, tetapi mereka memberi karena mereka mau meneladani Kristus yang terlebih dahulu menjadi miskin supaya mereka kaya oleh karena kemiskinannya. Dan oleh karena itu, sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia karena ketaatannya dalam meneladani Kristus, maka Rasul Paulus mau jemaat di Korintus pun menjadi teladan di dalam iman, menjadi teladan dalam ketaatan kepada Kristus yang dimulai dari sikap mau ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, membantu mereka yang berkekurangan. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, jika berbicara tentang memberi, maka ada berbagai alasan orang untuk memberi. Ada yang memberi karena ia merasa berkelebihan, ada yang memberi karena untuk mendapatkan prestise, memberi untuk mendapatkan imbalan, tetapi ada pula orang yang memberi karena ingin kehidupan orang lain untuk menjadi lebih baik. Nah, di dalam pembacaan kita surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, jemaat Makedonia memberi bukan karena mereka kaya di dalam kehidupan ekonomi, tetapi karena mereka ingin kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Dan apa yang dilakukan jemaat Makedonia ini lahir dari ketaatan iman, keteladanan ketika mereka melihat Kristus sebagai Allah rela untuk menderita mati untuk menebus dosa-dosa manusia sehingga manusia hidup dalam kasih karunia-Nya. Yang Paulus katakan di ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maka di dalam kehidupan kita, kita pun dipanggil untuk menjadi teladan iman
dengan meneladani Kristus di dalam ketaatan kita ketika kita mau ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih. Maka sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita belajar dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, sesungguhnya kita diingatkan agar sebagai umat Kristen kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh meneladani Kristus dalam ketaatan iman kita. Dan itu kita nyatakan melalui sikap hidup kita. Ketika kita mampu bersyukur akan kasih karunia Tuhan, kita menjadi orang-orang yang mau memberi diri, memberi apa yang kita miliki untuk membantu mereka yang berkesusahan, maka artinya kita ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih dan menjadi wujud bukti ungkapan syukur kita akan cinta kasih Tuhan dan keteladanan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sehingga sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih. Kita menjadi teladan dalam berbuat baik melalui sikap memberi. Memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi memberi karena kita mengucap syukur akan cinta kasih Tuhan, sehingga kita mau menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah sang sumber kasih karunia dalam kehidupan kami, puji dan syukur Tuhan, kami nyatakan kehadirat-Mu yang kudus ketika Engkau berkenan untuk menuntun dan membimbing kami melalui firman-Mu dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4, yang mana ya Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai umat Tuhan, biarlah kami memberikan diri kami sebagai teladan iman yang mau meneladani Kristus melalui ketaatan kami, sehingga kami mau memberi, membantu mereka yang berkesusahan sebagai wujud ungkapan syukur kami akan kasih karunia yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat memberi dengan kerelaan hati. Ajar kami agar kami memberi bukan untuk diri kami, bukan untuk kesombongan kami, tetapi ajar kami memberi karena kami mau menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan sesama kami, sehingga pemberian kami menjadi berkat bagi kehidupan sesama kami yang melimpahkan ungkapan syukur untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami pun berdoa untuk kehidupan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami pada hari ini, berkati kesehatan kami, berkati aktivitas kami, bahkan ketika pada saat ini kami akan beribadah kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, sucikan kami, sehingga kami dapat beribadah dan bersungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa ke tahta-Mu yang kudus ya Tuhan, teristimewa untuk kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkati kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, Engkau hadir menolong kami, memberikan kami kekuatan dan pengharapan, sehingga ya Tuhan, di dalam kasih dan karunia Tuhan, kami dikuatkan untuk terus melanjutkan hidup kami. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami, kiranya Tuhan berkati kehidupan keluarga kami, bahkan di dalam setiap aktivitas pekerjaan usaha yang dilakukan pekerjaan kami. Mari Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap anggota keluarga kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyandarkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang terus membentuk kehidupan kami, memberkati kehidupan kami seturut dengan kasih karunia dan rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam satu nama, Kristus Sang Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan,
Selamat beraktivitas pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.